Yuk anak-anak, kita ikuti aturan ibadah dengan baik ya. Yang pertama, jangan lupa mandi biar semangat memuji Tuhan. Jangan lupa sikat gigi biar makin wangi dan berpakaian rapi biar makin cantik dan ganteng. Yang kedua, pinjam handphone papa atau mama, bisa laptop, juga televisi. Minta orang tua untuk memutarkan video sekolah minggu. Yang ketiga, duduk tenang, jangan bermain apalagi sambil baring. Ingat, kita akan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Kakak-kakak yang ada di sini, apa kabar hari ini? Bersama Tuhan, aku baik dan luar biasa. Nah, adik-adik, bersama Tuhan kita memang akan selalu luar biasa karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hebat. 1 minggu ini Tuhan sudah memelihara kita. Dan kita punya kesehatan, punya kekuatan, itu semua dari Tuhan. Sekarang siapa yang siap memuji Tuhan? Iya, kita semua harus siap memuji Tuhan. Mari kita bernyanyi, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Adik-adik yang kekasih, kita percaya dalam ibadah ini Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, dalam kehidupan kita hampir setiap kali kita melakukan yang namanya berdoa. Nah, kalau Kakak Ina rajin berdoa enggak? Iya, kalau mau tidur dan mau makan. Mau tidur, mau makan, pasti berdoa ya? Iya. Tidak pernah tidak sebagai rasa syukur. Tapi pernah tidak berdoa itu minta sesuatu gitu sama Tuhan? Pernah. Pernah ya? Pernah sakit untuk minta kesembuhan. Minta kesembuhan. Percaya tidak Tuhan pasti kabulkan? Saya percaya karena Tuhan itu baik. Ya, adik-adik, kalau kamu juga pernah berdoa minta sesuatu kepada Tuhan, percayalah Tuhan pasti mengabulkan. Karena apa? Karena Tuhan itu sangat baik. Seperti yang terdapat dalam kitab Mazmur 28 ayat 6 yang berbunyi, terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Adik-adik yang kekasih, kitab Mazmur ini kita akan baca secara bersama-sama dalam hitungan ketiga. Mazmur 28 ayat 6. 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Amin. Adik-adik yang kekasih, Tuhan itu baik. Dia pasti mendengar doa kita.
Bahkan Dia sendirilah yang mengajarkan kita untuk terus berdoa. Untuk itu mari kita bernyanyi, senang-senang jadi anak Tuhan. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang bersyukur kepadamu karena Engkau sungguh baik bagi kami, menyertai kami seminggu lamanya, sehingga kami boleh beribadah kembali pada hari Minggu yang Engkau kuduskan hari ini. Kami bersyukur kepadamu karena Tuhan selalu menyertai kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu. Tuhan Yesus, berikan kami hikmat sehingga kami boleh memahami firman Tuhan. Berikan kami hati yang baik sehingga kami boleh duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa di sorga, berikan hikmat-Mu untuk menceritakan dan membacakan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh disampaikan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ya, adik-adik yang di rumah, tadi Kakak Marta sama Kakak Ina sudah bercerita tentang bagaimana kita berdoa. Sesering apa kita berdoa, apa saja yang kita doakan kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang kekasih, bangsa Israel pernah mengalami suatu musibah, yaitu kemarau panjang. Kemarau panjang itu selama 3 tahun. Nah, pada saat itu Obadja menjadi kepala istana dan Raja Ahab menjadi raja pada saat itu. Adik-adik yang kekasih, Raja Ahab memerintahkan kepada Obadja bahwa Obadja, pergilah mencari mata air dan rumput-rumput yang hijau untuk makanan bagi kuda-kuda. Nah, saat itu Obadja langsung berangkat untuk mencari mata air dan rumput-rumput hijau. Di tengah perjalanan, Obadja bertemu dengan Elia. Nah, kata Elia, Obadja, pulanglah ke Raja Ahab dan kasih tahukan bahwa aku sudah bertemu dengan Elia. Tetapi apa yang terjadi, adik-adik? Obadja tidak mau pulang untuk menceritakan atau menyampaikan kepada Raja Ahab. Karena apa? Elia disangka bahwa Elialah yang menjadi penyebab utama daripada kelaparan, bahkan kekeringan yang melanda bangsa Israel pada saat itu. Padahal sebenarnya tidak, adik-adik yang kekasih.
yang menjadi penyebab daripada kelaparan bahkan kekeringan pada saat itu di bangsa Israel adalah karena bangsa Israel pada saat itu tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, malah Israel mau mendengarkan dan menurut perintah daripada Baal. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, saat itu Elia mengumpulkan bangsa Israel dan dewa-dewa Baal. Elia mau membawa mereka ke Gunung Karmel. Nah, di sana Elia memberikan tantangan kepada bangsa Israel dan dewa-dewa Baal. Apa tantangannya adik-adik? Elia katakan, kalau kalian mau mengikut siapa? Mau mengikut Tuhan atau mau mengikut Baal? Nah, rakyat Israel pada saat itu diam saja, tidak mau mengambil keputusan. Elia katakan, oke, kalau begitu, bagaimana kalau kita membuat satu korban persembahan tanpa api? Disitulah kita mau lihat di mana Tuhan kita. Nah, saat itu mereka setuju untuk membuat korban persembahan di atas mezbah, tapi tanpa api. Nah, yang pertama mendapat giliran adalah dewa-dewa Baal. Nah, dewa Baal mempersiapkan korban persembahannya, lalu dia berdoa kepada Baal, memohon kepada Baal supaya Baal memberikan api kepada mereka untuk membakar korban persembahannya. Nah, dewa-dewa Baal berdoa kepada Baal. Sudah berjingkrak-jingkrak, sudah menjadi kerasukan, kayak kerasukan loh mereka berdoa di mezbahnya. Tetapi dia berdoa kepada siapa? Dia berdoa kepada Baal. Nah, Baal tidak mendengarkan, Baal tidak mengirimkan juga api karena Baal tidak punya kuasa. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, Elia mengejek mereka. Loh, mana Tuhanmu? Mungkin Tuhanmu lagi tidur. Mungkin Tuhanmu lagi pergi. Coba panggil lagi Tuhanmu untuk memberikan kamu api. Tetapi apa yang terjadi? Baal tidak memberikan api untuk membakar korban persembahannya. Adik-adik yang kekasih, tiba giliran rakyat Israel. Elia mempersembahkan, bahkan menyiapkan korban persembahan mereka. Apa yang dilakukan oleh Elia? Elia berdoa kepada Tuhan. Elia mohon kepada Tuhan, Tuhan, turunkan kami api untuk membakar korban persembahan kami. Doa Elia diterima oleh Tuhan. Doa Elia dijawab. Lalu Tuhan Allah memberikan api bakar korban persembahan mereka. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan mendengar doa orang yang benar. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita berdoa kepada Tuhan, apapun yang kita minta kepada Tuhan akan menjawab doa kita. Tuhan akan mendengarkan doa kita ketika kita sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan. Nah, tema kita hari ini adalah Tuhan mendengarkan doa orang yang benar. Nah, cerita ini terdapat di dalam Alkitab
dari Pertama Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-46. Tetapi yang kita baca hari ini adalah Pertama Raja-Raja pasal 18 ayat 36 sampai 39 saja. Nah, untuk bacaan firman Tuhan ini ada teman kita loh yang akan membacakan. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hamba-Mu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu, api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Amin. Adik-adik yang di rumah, saat ini kita akan berdoa, doa Bapa kami, seperti yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang akan dipimpin oleh teman kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dari surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Tetapi ada nas persembahan dari Mazmur 54 ayat 8a. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan.
Baik adik-adik yang ada di rumah, kita berdoa, doa syafaat menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas setiap kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami, lewat kehidupan kami, aktivitas kami. Engkau terus menolong dan menyertai kami Tuhan. Tuhan terima kasih Engkau memberkati kami dengan firman-Mu, mengajarkan kami berdoa. Tolong kami agar kami senantiasa semakin diperlengkapi dan kami menjadi anak-anak yang baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu sudah memulai aktivitas sekolah. Tuhan tolong berkati agar adik-adik sekolah minggu boleh tetap semangat dan terus bertambah semangat di dalam mengikuti kegiatan sekolah, belajar, agar mereka semakin diperlengkapi dan kelak mereka boleh menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang peduli, anak-anak yang menjadi berkat bagi sesamanya, dan menjadi anak-anak yang setia melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk guru-guru yang menemani dan membimbing, memberikan pengajaran. Tuhan berkati mereka, sehingga mereka boleh memberikan pelajaran yang dapat membangun anak-anak dan berkati kesehatan mereka juga Tuhan. Di dalam keadaan yang sekarang ini, hari-hari kami dalam menghadapi pandemi, kami percaya Tuhan menolong dan menyertai kami. Tuhan terus menyertai kami sehingga kami boleh bijak untuk terus beradaptasi sehingga kesehatan kami tetap terjaga. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati guru-guru sekolah minggu, berkati di dalam pelayanan. Tuhan tolong agar tetap semangat dan nama Tuhan dimuliakan lewat pelayanan. Berkati pengurus-pengurus gereja, Pak Pendeta, para majelis gereja, dan siapapun yang mengambil bagian di dalam melayani Tuhan, dalam mengelola gereja Tuhan, untuk mengembalakan gembala Tuhan, dalam mengembalakan domba-domba-Mu di gereja ini Tuhan. Tuhan berkati. Saat ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu seluruh kehidupan kami, aktivitas anak-anak sekolah minggu. Ini doa permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, ada ayat hafalan kita pada pagi hari ini yang terdapat di Amsal pasal 15 ayat 29 yang berbunyi, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Nah, ini dihafal ya, ayat ini kita hafal dan digerakkan dengan kreatif dan dikirim di nomor yang ada di bawah sini. Terima kasih. Adik-adik, dengarkanlah firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa. Nah, itu petunjuk hidup baru kita pada pagi hari ini. Adik-adik yang kekasih, Tuhan itu sungguh sangat baik. Dia penolong kita, Dia juga yang akan selalu mendengar doa-doa kita. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh,
Adik-adik yang kekasih, mari kita selalu percaya bahwa Tuhan akan selalu mendengar permohonan kita yang kita sampaikan dengan sungguh-sungguh. Dan sekarang, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik yang kekasih, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Ada pesan dari kakak-kakak guru sekolah minggu, tetaplah jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan yang lebih penting adalah rajin berdoa dan membaca Alkitab. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tetaplah berdoa. Dah. Aktivitas hari ini 1 Raja-Raja 17 ayat 24. Gerak dan lagu. Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Terima kasih, selamat hari Minggu. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Velo dari Gereja Bukit Sermon. Saya akan menghafal ayat Alkitab pada 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 24 dalam bentuk lagu. Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Terima kasih. Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar.